sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan terkait analisis naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Adapun kami kelompok 3 yang beranggotakan Aditya Perdana Saputra, Adrian Arif Nugraha, Arya Destian, saya Dewi Anjel Simanjuntak, Fajar Sidik Mutakin, Karunisa Asari, Raden Jenny Wiradikusuma, dan Wulan Siti Syadah. Kali ini saya akan memaparkan secara general terkait naskah akademik. Naskah akademik menurut Profesor Jimli Asidik merupakan naskah yang diartikan sebagai suatu rancangan yang bersifat akademis atau pengetahuan. Namun ketika kita meninjau secara historis terkait naskah akademik itu sendiri, keberadaan naskah akademik yang awalnya belum menjadi suatu keharusan dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kemudian hal ini menjadi suatu keharusan sejak tahun 2011 sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi dari naskah akademik dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan ialah yang pertama, bahwa awal yang membuat gagasan tentang urgensi pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, bahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan undang-undang atau RPP kepada Presiden. Kemudian yang ketiga, bahan dasar bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Namun kami juga di sini akan memaparkan terkait target capaian dibuatnya rancangan undang-undang mengenai narkotika itu sendiri. Pemerintah pusat dalam menyusun rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memiliki target pencapaian yang dalam hal ini merupakan harapan sebagai hasil dari lahirnya undang-undang ini. Keberhasilan yang diharapkan pemerintah pusat termuat dalam naskah akademik rancangan undang-undang ini. Namun, tentang narkotika, secara garis besar, harapan pemerintah pusat dari terbentuknya rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang di kemudian hari ialah yang pertama, menurunnya angka prevalasi kecanduan dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Kemudian yang kedua, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang bebas dari narkotika. Kemudian yang ketiga, terhentinya penyeludupan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Dan yang keempat, tersedianya balai besar rehabilitas sebagai media dalam proses penyembuhan dan pemulihan pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Yang kelima, merealisasikan pengurangan overkapasitas lembaga pemasyarakatan dengan lebih mengedepankan upaya rehabilitasi. Kemudian rekan kami akan menjelaskan terkait latar belakang dibuatnya naskah akademik terkait rancangan undang-undang ini. Kemudian kami juga akan mengajukan terkait kajian analisis dari secara filosofis, secara sosiologis dan secara yuridis. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Siti Syadah. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang pembuatan naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selama kurang lebih 9 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tentunya ada beberapa permasalahan yang muncul dalam penerapan undang-undang tersebut. Undang-undang narkotika belum memberikan konsepsi yang jelas mengenai pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika, sehingga berdampak pada penanganan yang sama antara pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika dengan bandar atau pengedar narkotika. Seharusnya penanganan terhadap pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika lebih difokuskan pada upaya rehabilitasi melalui asesmen yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-undang narkotika ini juga tidak mengatur mengenai upaya rehabilitasi dan tidak mengatur mengenai zat psikoaktif yang baru. Terkait dengan kewenangan penyidikan, Undang-Undang narkotika mengatur mengenai penyidik BNN yang berbeda kewenangan dengan penyidik kepolisian, yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Maka dari itu diperlukan adanya perubahan atas Undang-Undang tentang narkotika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Perdana Saputra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai landasan filosofis. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika telah menjadi masalah yang sangat penting dan meresahkan di lapisan masyarakat, karena akan merusak
secara sistematik kondisi kehidupan bermasyarakat termasuk tata nilai dan generasi selanjutnya maupun generasi muda. Tata nilai dalam masyarakat yang terkristalisasi dalam Pancasila yaitu memiliki tata nilai ketuhanan dan tata nilai kemanusiaan. Dalam tata nilai ketuhanan, kita melukai diri sendiri itu dilarang. Dan apabila kita menyalahgunakan narkotika, itu akan melukai diri kita sendiri. Dan apabila tata nilai kemanusiaan, peredar narkotika bisa merusak generasi selanjutnya maupun generasi muda di dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penanganan yang tepat untuk penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika sangat diperlukan untuk menjaga tata nilai di dalam masyarakat yang tercantum dalam Pancasila sehingga tidak menghambat cita-cita bernegara. Oleh karena itu, Undang-Undang Narkotika harus diperbaharui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Azhari, NIM 1807779. Kali ini saya akan membahas mengenai landasan filosofis. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara Indonesia ini memiliki tujuan dan cita-cita yang hendak akan dicapainya. Tujuan itu termuat dalam alinea 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini bermakna bahwa negara Indonesia harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai perbuatan yang membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun juga ancaman non-fisik. Berlandaskan hukum yang ada, negara mengupayakan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, dan selain itu juga negara mengupayakan penyalahgunaan narkotika ini sesuai dengan berorientasi kepada kehidupan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis yuridis dari naskah akademik rancangan undang-undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana diperlukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di sini karena terjadinya perkembangan yang sangat pesat di dalam kondisi saat ini yang membuat banyak berbagai hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut. Salah satu yang harus diubah dalam aturan tersebut adalah adanya berbagai jenis obat-obatan dan juga jenis narkotika baru yang belum diatur dalam undang-undang tersebut, dan juga dalam segi aturan penyadapan dan juga dalam segi berbagai aturan lain yang dalam perkembangannya perlu dilakukan yang namanya penyesuaian di era atau di zaman saat ini. Yang menjadi evaluasi dan juga analisis terhadap perlunya perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang pertama adalah berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana dalam hal tersebut terdapat beberapa perbedaan kewenangan penyelidikan antara Polri, Kejaksaan, dan juga Badan Narkotika Nasional. Oleh karena itu perlu adanya penyelarasan dari mulai terhadap undang-undang tersebut dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut, di mana dalam satu pembagiannya terdapat satu pertama mengenai masa penangkapan, kedua kewenangan melakukan teknik dalam pembelian atau penyelidikan, dan yang ketiga adalah kewenangan dalam segi penyadapan. Lalu yang kedua, penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana dalam hal tersebut
aturan penyadapan harus bisa disesuaikan dan diselaraskan terhadap dari mulai undang-undang tersebut dengan perubahan yang akan diberikan kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut. Kalau yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak perlu adanya penyelarasan yang baru dengan undang-undang atas dengan perubahan undang-undang atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana banyak sekali kasus penyalahgunaan narkotika, salah satunya yang dialami dan terjadi pada anak-anak. Selanjutnya adalah mengenai terdapat hubungannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana perlunya ada penyelarasan dalam undang-undang tersebut dengan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hal ini bertujuan kenapa? Pada aspek rehabilitasi, dalam segi aturan kesehatan diperlukan adanya penyesuaian yang sesuai, dari mulai rehabilitasi pada kasus pada orang yang memiliki usia sekian, lalu pada usia yang rentan, dan juga konsep rehabilitasi yang diterapkan mulai dari rehabilitasi kesehatan dan juga rehabilitasi sosial. Selain itu juga ada juga hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan juga pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kenapa? Karena pada aspek tersebut terdapat pada pasal 137 Undang-Undang Narkotika memiliki kesamaan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut, di mana dalam segi dakwaannya tindak pidana tersebut memiliki bobot yang sama. Selain itu juga dalam segi penyelidikannya juga memiliki aspek yang memiliki kemiripan, sehingga perlu melakukannya penyelarasan, karena dalam segi tindak pidana pencucian uang sebagian juga terjadi pada aspek digunakannya dengan cara penyalahgunaan narkotika. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Arif Nugraha dengan NIM 1802451. Dalam pembahasan kita kali ini mengenai rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam pembentukannya, rancangan undang-undang ini memiliki beberapa latar belakang. Salah satu di antaranya adalah latar belakang sosiologis. Dalam latar belakang sosiologis ini, kita akan menyoroti 3 hal, yakni penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk patologi sosial. Dan yang ketiga adalah penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak tatanan ekonomi yang ada di masyarakat. Dalam pembahasan kita yang pertama mengenai penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam pertimbangan pengesahan rancangan undang-undang ini nantinya. Bagaimana kita ketahui bahwasanya masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma yang berlaku. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dapat berisiko hilangnya nilai-nilai dan norma, karena setiap penyalahguna akan memiliki kecenderungan untuk tidak lagi mengikuti nilai-nilai dan norma tersebut, seperti nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai menghargai, toleransi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pembahasan kita yang kedua mengenai penyalahgunaan narkotika sebagai patologi sosial. Ancaman terbesar dari narkotika adalah merusak generasi bangsa. Karena itulah yang dimaksudkan dengan patologi sosial ini adalah penyalahgunaan dikategorikan sebagai penyimpangan yang dapat dilakukan secara terus-menerus dan dari generasi ke generasi apabila tidak dicegah dan juga tidak disikapi oleh pemerintah dan masyarakatnya. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba ini perlu kita kaji bersama bahwasanya ini adalah suatu hal yang urgent. Nah, untuk pembahasan kita yang ketiga mengenai penyalahgunaan narkoba akan merusak tatanan masyarakat, terutama dalam sistem perekonomian. Kita mengetahui bahwasanya beberapa kasus tentang kartel narkotika yang ada di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Beberapa di antaranya telah merugikan generasi bangsa dan akan merusak sistem sosial lainnya. Saya Arya Destian akan menjelaskan simpulan paparan dari kelompok kami. Yang pertama, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
dan prekursor narkotika antara lain. Permasalahan yang pertama adalah ketidakjelasan pendefinisian pecandu narkotika, penyalahgunaan narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika yang berdampak pada penanganan yang sama dengan bandar dan pengedar narkotika. Permasalahan selanjutnya adalah maraknya peredaran zat psikoaktif baru dan berpotensi merusak kesehatan dan menimbulkan kecanduan. Sementara itu, peraturan yang ada belum mengatur hal tersebut. Yang selanjutnya, diperlukan adanya standarisasi yang sama dan diterapkan ke seluruh lembaga rehabilitasi narkotika baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya, belum maksimalnya peran tim asesmen terpadu atau TAT untuk menganalisis tingkat kecanduan, model penanganan, dan tindakan yang harus dilakukan terhadap penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya, adanya rumusan ketentuan pidana yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya, adanya perbedaan pengaturan kewenangan penyidik BNN dan penyidik Polri, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Selanjutnya, harta kekayaan dan harta benda hasil tindak pidana narkotika belum maksimal digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta upaya rehabilitasi. Kesimpulan yang selanjutnya adalah urgensi penyusunan RUU tentang perubahan Undang-Undang Narkotika adalah upaya komprehensif dalam meningkatkan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dan selanjutnya, rancangan perubahan Undang-Undang Narkotika didasarkan pada bahwa upaya penguatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika agar tujuan bernegara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat terlaksana dengan maksimal. Upaya ini sangat diperlukan mengingat tren perkembangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika masih tinggi. Dengan Undang-Undang Narkotika, kondisi tersebut belum dapat tertangani dengan cepat, tepat, dan baik, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan norma Undang-Undang Narkotika untuk menampung perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang dinamis tersebut. Sasaran rancangan Undang-Undang Perubahan Narkotika yaitu memberikan landasan hukum untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Jangkauan subjek yang akan terkena dampak pengaturan rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Narkotika adalah BNN sebagai lembaga pencegahan dan pemberantasan narkotika dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Para penegak hukum antara lain penyidik Polri, penyidik BNN, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan, serta orang atau perseorangan atau korporasi. Jangkauan pengaturan rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Narkotika difokuskan pada aspek pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dengan materi muatan meliputi pengaturan zat psikoaktif baru, kejelasan mengenai definisi sekaligus penanganan yang tepat terhadap pecandu narkotika, penyalahgunaan narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Pengaturan lebih jelas mengenai hasil tindak pidana narkotika untuk upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kejelasan kewenangan penyidik BNN dan penyidik Polri dan penyempurnaan ketentuan tindak pidana narkotika.